Renungan Harian Kamis 19 November 2020. Pekan Biasa ke-33. Betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bacaan pertama diambil dari Kitab Wahyu, bab 5 ayat 1-10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 41-44. Saudara-saudariku terkasih, suasana gembira yang dialami oleh Yesus karena disambut oleh khalayak ramai ketika ia memasuki kota Yerusalem berubah seketika menjadi sebuah ratap tangis dari Yesus sendiri atas kota Yerusalem. Kota Yerusalem terkenal sebagai pusat agama Yahudi dan pusat budaya. Kota Yerusalem juga dipandang sebagai kota kemegahan, kota kemenangan, simbol kemegahan, kekuasaan, dan juga kota damai sejahtera. Di mata para murid, saat Yesus memasuki kota Yerusalem adalah saat pernyataan diri Yesus sebagai Raja yang akan mengalahkan musuh-musuhnya dan bertakhta sebagai Raja dunia sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Saudara-saudariku terkasih, semua pandangan manusia ini berbeda dengan pandangan Yesus. Yesus melihat kota Yerusalem itu sebagai tempat di mana dia akan memasuki penderitaannya yang sangat ngeri, lalu akhirnya wafat di salib. Semua kenyataan ini sudah disampaikannya kepada murid-muridnya. Yesus sudah mengetahui hal itu. Pertanyaannya, mengapa ia menangisi kota Yerusalem? Apakah ia takut memasuki kota Yerusalem? Apakah ia takut menderita? Jawaban yang pasti adalah, ia menangisi kota Yerusalem karena kedegilan hati orang Yerusalem, atau karena ketertutupan hati penduduk Yerusalem untuk menerima kabar sukacita dan damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itu, dengan sedih Yesus mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Ratapan Yesus ini tidak membatalkannya untuk memasuki kota Yerusalem. Ia setia menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Ia membuktikan dirinya sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bagaimana kita menanggapi ratapan Yesus ini? Yesus meratapi kota Yerusalem karena ia tidak menemukan damai sejahtera dalam diri orang-orang Yerusalem. Apakah kita telah menemukan damai sejahtera di tengah lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat sekitar kita? Apakah masih ada ratapan dari orang-orang di sekitar kita karena mendapat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur? Menjadi pribadi pembawa damai tidak gampang dan tidak mudah. Butuh sikap dan komitmen serta iman yang teguh akan Allah sebagai Sang Pembawa damai. Kita tidak perlu berkecil hati dan takut menjadi pembawa damai sejahtera. Kita menciptakan damai mulai dari diri kita, keluarga, sesama, dan lingkungan kita. Semoga kita mampu dan tidak diratapi oleh Yesus. Amin.